Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Marcella dengan NIM 1908523. Di sini saya akan memberikan suatu pendidikan kesehatan atau Menkes terkait dengan meningitis bakterialis. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu meningitis bakterialis? Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lapisan meningen. Nah, meningen ini merupakan suatu lapisan pada otak yang berfungsi untuk melindunginya. Nah, meningitis bakterialis ini suatu kondisi di mana lapisan meningennya ini mengalami peradangan ataupun infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Maka dari itu disebutlah meningitis bakterialis, yang artinya peradangan pada selaput meningen yang diakibatkan oleh bakteri. Lalu, ada juga beberapa faktor resiko yang dapat mengakibatkan seseorang menderita meningitis bakterialis. Yang pertama, yaitu karena mempunyai cedera atau luka pada kepalanya. Kemudian, kepalanya mengalami trauma atau luka tembus atau luka tembak yang diderita. Kemudian, seseorang dengan riwayat infeksi telinga, infeksi hidung atau biasanya disebut dengan sinus, kemudian juga bisa diakibatkan oleh beberapa infeksi akibat penyakit kronis seperti gagal ginjal, gagal jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, biasanya penderita meningitis bakterialis ini mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala yang hebat, kemudian kejang-kejang, demam, bahkan sampai hilang kesadaran atau koma. Dan juga biasanya penderita mengalami hidrosefalus atau pembesaran pada area kepalanya. Penyakit meningitis bakterialis ini biasanya disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, yang paling umum itu bakteri S. pneumonia ataupun bakteri N. meningitis yang biasanya menyerang pada individu dewasa. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka meningitis bakterialis ini akan menyebabkan beberapa komplikasi yang serius pada tubuh. Di antaranya, yang pertama dapat mengakibatkan kerusakan pada otak, kemudian akan mengalami gangguan bahkan kehilangan pendengaran, dan yang ketiga ini dapat mengakibatkan seseorang kehilangan bahkan tidak bisa untuk fokus, dan juga akibat yang paling parah itu adalah akan mengalami beberapa penanganan atau pengobatan yang dapat dilakukan bagi penderita meningitis bakterialis. Yang pertama yaitu dilakukannya CT scan atau ronsen pada kepala, kemudian dilakukan pemeriksaan darah, lalu biasanya pasien juga diberikan atau diperiksa sirkulasi dan jalan nafasnya. Lalu biasanya diberikan juga terapi obat-obatan seperti paracetamol, kemudian antibiotik, dan juga diberi obat anti alergi atau dexamethasone. Akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit meningitis bakterialis ini. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian memastikan makanan yang dikonsumsi ini sudah matang sempurna. Kemudian selalu mengkonsumsi makanan dengan nutrisi dan gizi yang seimbang. Rajin minum air putih, olahraga secara rutin. Namun, jika teman-teman mempunyai resiko yang tinggi, maka bisa dilakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya meningitis bakterialis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.